Bos nasi kuning di Makassar juga ancam ayah korban saat lakukan aksi bejatnya. Seorang istri di Makassar, Sulawesi Selatan memaksa suaminya tidur dengan karyawan. Ia curiga sang suami memiliki hubungan gelap. Atas rasa curiga tersebut, A, 39 tahun, memaksa suaminya, K, 24 tahun, untuk melakukan tindakan tak terpuji kepada karyawan, KA, 22 tahun. Ia bahkan sengaja merekam hubungan keduanya untuk dijadikan sebagai bukti. A atau Si dan suami, K atau So memiliki usaha warung nasi kuning. Di tempat usahanya itu ada karyawannya perempuan sehingga ada dugaan berdasarkan informasi. Sang suami selingkuh sama pekerja ini, kata Kapolrestabes Makassar Kombes Arya Perdana. Kini pasangan suami istri tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya dihadirkan dengan mengenakan baju tahanan orange dan masker. Tampak A memakai masker dan kerudung. Dia mengenakan kerudung warna gelap bercorak. Rumah makan nasi kuning keduanya sudah memiliki 10 cabang di Makassar. Saat itu, korban diminta datang ke salah satu ruko di Kecamatan Manggala. Setelah datang menurut Kanit PPA Polrestabes Makassar Ibtu Arianto, pelaku langsung mencecar korban. Selanjutnya si tersangka perempuan menuduh korban bahwa dia telah berselingkuh dengan suaminya. Si tersangka laki-laki, katanya. Bahkan tersangka perempuan ini menyekap korban selama 2 hari. Korban dipukuli namun tidak juga mengaku. Sampai kemudian A memaksa suami untuk berhubungan badan dengan korban. Selama disekap, korban ditiduri suaminya, dan direkam oleh istrinya, katanya. Istri bahkan merekam tindakan tersebut. Saat terjadi tindakan tak terpuji, korban disiksa lebih dulu. Ia menuduh suami selingkuh karena melihat kedekatan dan keakraban dengan karyawan di tempat nasi kuning. Istri menduga terjadi perselingkuhan karena karyawan dan bos laki-laki ini dekat tapi dalam hal sama-sama kerja di tempat nasi kuning itu, katanya. Ia merasa tak suka melihat kedekatan tersebut. Motif sementara yang kami dapatkan, dia merasa sakit hati terhadap karyawannya karena menurutnya saya sudah pekerjakan dia tapi kemudian berselingkuh dengan suami saya, katanya. Ketika disekap, tersangka perempuan memberi kesempatan pada korban untuk mengabari orang tua. Tapi ayah korban justru ikut diancam. Jadi pada saat disekap si tersangka sempat suruh korban menelepon bapaknya. Pada saat ditelepon bapaknya juga ikut diancam oleh tersangka perempuan ini, diancam sampaikan, kamu jangan ikut-ikut ya dengan perbuatan anaknya ini akan saya libatkan, katanya. Merasa takut atas ancaman, ayah korban pun tak berani. Karena orang tuanya takut, dia tidak berani untuk menjemput anaknya, katanya. Setelah semalaman disekap, 2 tersangka pergi meninggalkan korban. Dari situlah korban meminta pertolongan sampai akhirnya bisa selamat. Setelah maghrib kejadian disekap 1x24 jam, korban terbangun dan tidak ada kedua pelaku, korban menelepon sepupu, maka sepupunya yang menjemput di TKP, katanya. Atas perbuatannya Pasutri ini dikenakan pasal 6 huruf B dan C Yungto pasal 14 ayat 1 huruf A, ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ancaman hukuman paling lama 12 tahun dan denda 300 juta rupiah. Kapolrestabes Makassar, Kombes Arya Perdana mengatakan bahwa aksi keji ini berawal saat tak curiga bahwa K telah berselingkuh dengan KA. Si istri curiga sama suaminya. Ini kan istri sama suami usianya bedanya jauh. Mereka punya usaha, di tempat usahanya itu ada karyawannya perempuan. Sehingga ada dugaan berdasarkan informasi bahwa si suaminya selingkuh sama si karyawan, ucap Arya saat konferensi pers di Mapolrestabes Makassar, Senin, 5 Januari 2026. A pun meminta penjelasan terkait informasi perselingkuhan itu kepada KA dengan cara menyiksa karyawannya tersebut. KA disekap oleh A. Setelah sekian lama menyiksa KA, pelaku pun memaksa korban untuk berhubungan badan dengan sang suami sambil direkam dengan ponsel. Jadi setelah dipukuli, tidak mau ngaku, dimintalah suaminya untuk berhubungan badan kepada si korban. Korban kan sudah nggak mau, tapi tetap dipaksa. Itu dilakukan bahkan 2 kali divideokan, ucap Arya. Video itu, kata Arya, dijadikan A sebagai pegangan bukti atas kecurigaan perselingkuhan tersebut. Memang videonya tidak diedarkan. Memang dijadikan bukti sama dia. Itu untuk membuktikan kalau dia selingkuh atau enggak, tapi kan cara membuktikannya salah, ungkap Arya. Kedua tersangka pun dikenakan pasal 6 huruf B dan C Yungto pasal 14 ayat 1 huruf A, ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.
Dipidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah, tutup Arya. Sebelumnya, seorang wanita berinisial KA, 22 tahun, yang merupakan karyawan warung makan melapor ke polisi usai diduga jadi korban kekerasan dan pemerkosaan yang dilakukan majikannya sendiri. Peristiwa miris dialami KA itu terjadi di kediaman majikannya yang terletak di salah satu kompleks perumahan di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sulsel, Jumat, 2 Januari 2026. Pendamping hukum korban, yakni Alita Karen menyampaikan, peristiwa miris itu bermula saat korban diajak oleh pelaku A ke rumahnya. Sesampainya di sana, korban malah mendapatkan penyiksaan hingga dipaksa bersetubuh dengan K yang tidak lain merupakan suami A sendiri. Aksi itu bahkan direkam menggunakan ponsel. Keduanya adalah bos pengusaha warung nasi kuning tempat korban K bekerja. Sang suami berinisial SK, 24, dan istrinya SM, 39. Pasutri itu ditetapkan tersangka oleh penyidik perlindungan perempuan dan anak, PPA. Satreskrim Polrestabes Makassar, setelah korban melapor pada Sabtu, 3 Januari 2026. Penetapan tersangka bos nasi kuning yang memilik 10 warung itu, diumumkan Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana. Arya didampingi Kasatreskrim AKBP Devi Sujana dan Kasih Propam Kompol Ramli serta Kasih Humas Kompol Wahidudin, konferensi pers di kantornya, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Wajo, Makassar, Senin, 5 Januari 2026. Arya menjelaskan, kasus itu bermula saat sang istri pelaku, SM curiga suaminya SK ada hubungan gelap dengan sang karyawati korban K. Jadi kronologi singkatnya kurang lebihnya bahwa si istri menduga bahwa si suami ada hubungan dengan karyawannya, kata Arya. Kecurigaan SM itu, lanjut Arya, membuat dirinya memaksa korban K dan suaminya SK masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar, SM menginterogasi K dan memaksa untuk mengaku. Sehingga atas dasar itu si karyawan diminta untuk masuk ke kamar bersama dengan suami juga, lalu dilepas pakaiannya dan diminta untuk berhubungan badan, lalu direkam, sambungnya. Saat dimintai melakukan hubungan badan dengan SK, korban K, kata Arya, terus berontak menolak. Namun, K terus disiksa oleh sang majikan hingga aksi asusila itu terjadi. Sebelumnya juga disiksa ya, disuruh mengaku, dipukuli dulu, ditendang dulu gitu ya, lalu dipaksa untuk berhubungan badan, ungkap Arya. Jadi korban ini selain juga dia mengalami penganiayaan, juga mengalami pemerkosaan yang dilakukan oleh si suami dari suami istri ini ya, jadi mereka berdua yang bekerja sama, sambungnya. Adapun motif SM merekam aksi asusila suaminya SK dengan korban K, kata Arya untuk dijadikan bukti penguat dugaannya. Barang buktinya ini ada rekaman video yang kami dapatkan juga ya. Ini menjadi bukti persetubuhan antara tersangka dengan korban, bebernya. Akibat perbuatannya bos nasi kuning dengan 10 warung di Kota Makassar itu, polisi menetapkannya sebagai tersangka.